Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Hidayatullah SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut, akan menjabarkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi mode 1.1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara saya jabarkan menjadi 4. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Yang kedua, berorientasi pada siswa. Yang ketiga, selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyu Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pertama, pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada siswa. Sebagai pendidik, kita harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Dalam hal ini istilah merdeka belajar. Namun kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Guru perlu menuntun dan mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, yaitu selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Tidak semua hal yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, guru tidak bisa menghapus sifat dasar itu. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Yang keempat, trilogi pendidikan Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyu Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, dalam hal ini istilah Ing Ngarso Sungtolodo, kemudian membangun semangat, yaitu istilah Ing Madyu Mangunkarso, dan memberikan dorongan dalam istilah Tutwuri Handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian, hal yang kedua, saya akan melakukan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sekalian saya terapkan di sekolah saya. Sebelumnya, ada 3 hal yang ada dalam pemikiran saya. Yang pertama, hukuman itu dapat membuat siswa disiplin. Yang kedua, cukup guru menjelaskan, maka siswa nanti akan paham. Yang ketiga, semua yang saya dapatkan waktu sekolah dulu dapat saya terapkan juga zaman sekarang. Namun ternyata setelah saya belajar, saya merefleksikan kembali, ternyata kenyataannya adalah menuntun siswa itu harus dengan penuh kasih sayang, tidak perlu dengan hukuman. Kemudian yang kedua, siswa itu perlu melakukan untuk membuat mereka lebih paham. Jadi tidak hanya melihat dan mendengar saja. Yang ketiga, pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian penjabaran dari saya, Muhammad Hidayatullah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.